Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tidak bosan ya bertemu dengan Ustazah Elisa. Kita masih akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan part 2. Kali ini Ustazah akan membahas tentang bunga, buah, dan biji. Check it out. Baik anak-anak, mari bersama-sama kita perhatikan gambar di depan anak-anak. Bunga dan buah. Dari gambar tersebut, kira-kira apa ya bagian-bagian dari bunga dan buah tersebut? Ayo apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang bunga. Wah, Masya Allah indah ya bunganya ya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik dan berfungsi juga sangat bagus, yaitu fungsi utamanya adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan. Nah, macam-macam bagian bunga. Yang pertama adalah, ayo apa? Putik, benar sekali. Yang kedua adalah mahkota. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, apa kira-kira? Bakal biji. Yang kelima, kelopak bunga, dan yang keenam adalah tangkai bunga. Nah, kita akan bahas satu persatu fungsinya apa saja ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang putik. Nah, putik adalah bagian bunga yang paling atas bulat dan berwarna menarik ya. Kepala putik ini berfungsi sebagai alat kelamin apa? Betina. Benar ya, alat kelamin betina. Dan kemudian kita akan bahas juga tentang benang sari. Benang sari ini berbentuk seperti serbuk yang sangat lembut sehingga mudah sekali digoyang-goyangkan. Ketika digoyangkan disentuh oleh makhluk lain, maka dia akan berterbangan dan berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Lalu, apabila putik dipertemukan atau bertemu dengan benang sari, maka terjadilah penyerbukan atau perkembangbiakan. Anak-anak, dalam sebuah bunga terdapat kepala putik dan benang sari dalam satu kelopak, dan itu disebut dengan bunga sempurna. Namun, apabila dalam sebuah bunga hanya terdapat putik saja atau benang sari saja, itu disebut dengan bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna. Oke, kita akan bahas bersama-sama selanjutnya itu tentang mahkota bunga. Fungsinya apa ya mahkota ya? Nah, karena namanya mahkota maka terletak di atas bunga ya. Mahkota berfungsi sebagai perhiasan bunga yang berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga atau kupu-kupu agar membantu penyerbukan. Yang kedua adalah kelopak bunga. Fungsinya sebagai pelindung bunga pada saat bunganya masih kuncup. Nah, berwarna hijau biasanya seperti itu. Kemudian tangkai bunga berfungsi sebagai penopang penyambung bunga. Nah, ini dia contoh dari bunga yang lengkap. Ya, bunga yang lengkap terdapat dalam satu tangkai bunga terdapat putik dan benang sari secara sekaligus, yaitu bunga matahari ya, contohnya ya, anggrek, kemudian bougainville ya, dan masih banyak bunga-bunga yang lain. Kemudian contoh bunga yang tidak lengkap. Ini seperti ini, bunga pada jagung, bunga pada mentimun, kemudian bunga pada salak. Ini contoh bunga yang tidak lengkap yang hanya terdapat putik saja atau benang sari saja pada setiap tangkai bunganya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang buah dan biji. Nah, apa itu buah? Buah adalah bagian tumbuhan
yang berfungsi untuk melindungi biji. Jadi bijinya, umumnya biji itu terdapat di dalam daging buah. Inilah dia bagian-bagiannya, yaitu pertama kulit buah, ya, yang terluar sekali kulit buah, kemudian daging buah yang biasa kita makan, kemudian biji buah yang merupakan bakal tumbuhan tanaman baru. Nah, seperti itu. Baik, berdasarkan biji buahnya, tanaman dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah monokotil. Nah, monokotil ini merupakan biji buah berkeping satu, ya. Kemudian yang kedua adalah dikotil yang merupakan biji buah berkeping dua. Berkeping satu dikarenakan tidak terdapat kepingan di dalam bijinya, sedangkan berkeping dua terdapat tangkupan keping dua buah keping dalam bijinya. Dan ini adalah contoh tumbuhan yang berkeping satu atau disebut dengan monokotil, yaitu buah sawit, kemudian kelapa, markisa, pisang, kemudian kurma, kedondong, ada lagi juga jagung, dan lain-lain sebagainya. Nanti silakan anak-anak cari di rumah ya. Kemudian tumbuhan biji berkeping dua, contohnya mangga, durian, sukun, terong, apel, alpukat, rambutan juga, dan lain sebagainya. Kadang jambu juga ada ya. Nah, demikianlah yang Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiron semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.